ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, para hadirin, para peserta daurah Ma'had Al-Ihsan Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik ini, itu Masjid Al-Hidayah. Semoga seperti namanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga perjalanan antum ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin, alhamdulillah ini adalah kegiatan daurah yang dilaksanakan oleh Ma'had kita, Ma'had Al-Ihsan Surabaya, Yayasan Cahaya Sunnah Surabaya. Dan alhamdulillah kita mengadakan kegiatan ini pertama untuk menyemarakkan kembali semangat menuntut ilmu setelah Ramadan berlalu, dan mungkin ini adalah kajian pertama setelah Ramadan. Yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa ma'had kami, Ma'had Al-Ihsan Surabaya, yang membuka pendaftaran baru bagi mahasiswa yang ingin kuliah menuntut ilmu bahasa Arab dan ulumus syariah. Kami insyaallah bisa menjadi partner panjenengan dalam belajar agama. Biasanya orang lulusan SMA, STM, SMK ingin belajar agama, memulai dari baru atau memulai itu agak enggan karena merasa dirinya sudah telat belajar. Gitu. Lulusan SMK, lulusan SMA, SMK, STM dan yang lainnya mau belajar, pengen ke Madinah, pengen ke Libya, pengen ke Mesir, padahal dirinya lulusan SMA. Nah, bagaimana cara kita? Maka Anda tidak terlambat untuk belajar, masih ada peluang banyak, dan alhamdulillah Ma'had Al-Ihsan hadir di Surabaya untuk menjembatani adik-adik ya yang lulus SMA atau lulusan dari sekolah menengah atas yang umum bisa belajar dulu di Ma'had Al-Ihsan. Anda akan belajar bahasa Arab dari nol. Anda diperlakukan seperti bayi yang belum bisa ngomong. Jangan khawatir. Jadi memang diajari dari alif, ba, ta, dari awal betul. Bagaimana menyuarakan huruf dari bahasa Arab yang nol untuk paham bahasa Arab. Dan kita akan belajar di sana ilmu akidah, ilmu dasar-dasar, sehingga panjenengan punya bekal untuk bisa melanjutkan studi di kampus-kampus baik luar negeri ya, seperti di Madinah atau di Mesir atau di Libya. Nah, itu jembatannya adalah insyaallah Ma'had Al-Ihsan di kota Surabaya ini. Itu ya. Dan bagi panjenengan yang punya putra, punya saudara, punya adik, silakan untuk kasih info kebaikan ini. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah materi yang pertama. Saya kebetulan yang diberi amanah untuk mengisi tentang sejarah, fakta, dan keutamaan Masjid Al-Aqsa beserta bagaimana cara kita membela Masjid Al-Aqsa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masjid Al-Aqsa dari sisi nama. Ya. Kenapa dikatakan Masjid Al-Aqsa? Nama ini diambil dari surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan Rasulnya di suatu malam dari Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita ada masjid di tanah Palestina namanya Masjid apa? Al-Aqsa. Itu asal usul nama Masjid Al-Aqsa berdasarkan surat Al-Isra ayat yang pertama. Dari sisi bahasa, Al-Aqsa itu artinya Al-Ab'ad, artinya terjauh. Al-Masjidul Aqsa artinya masjid yang terjauh. Kenapa dikatakan masjid terjauh? Karena pada waktu itu Rasulullah ada di mana? Di Mekah. Dan masjid tempat untuk menyembah Allah yang ada pada waktu itu yang paling jauh dari Mekah, yaitu di mana? Di Baitul Maqdis yang bernama Masjid Al-Aqsa. Nah, itu sejarahnya. Terus, sejak kapan keberadaan Masjid Al-Aqsa itu? Masjid Al-Aqsa itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fal Masjidul Aqsa kana min ahdi Ibrahim alaihissalam. Masjid Al-Aqsa itu keberadaannya sudah ada semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Lakinna Sulaiman alaihissalam banahu binaan azima. Tetapi jadi abdanya sudah ada sejak zaman Nabi siapa tadi? Ibrahim. Tetapi Nabi Sulaiman membangunnya dengan bangunan yang besar, bangunan yang agung. Itu baru dimulai pembangunannya yang berupa apa? Bangunan yang sangat gede di zamannya Nabi siapa? Sulaiman. Lakin Sulaiman alaihissalam banahu binaan azima. Di zaman Nabi Sulaiman inilah dibuat bangunan besar. Allah menamainya Al-Masjidil Aqsa. Tetapi orang ahli kitab, karena sebagaimana sisi historisnya yang membangunnya dengan bangunan besar adalah Nabi Sulaiman, maka orang Yahudi menyebut bangunan itu dengan apa? Ma'badus Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman atau Haikal Sulaiman menurut orang Yahudi. Tapi menurut umat Islam, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat apa tadi? Al-Isra ayat yang pertama, kita menamainya apa? Al-Masjidil Aqsa. Kemudian kapan pembangunan Masjidil Aqsa? Nah, saya bacakan riwayat dari Rasulullah, riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal. Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali didirikan? Masjid yang mana yang pertama kali didirikan? Karena kan ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, gitu. Nah, sahabat Nabi yang namanya Abu Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, masjid mana di muka bumi ini yang pertama kali didirikan? Kata Rasul, yang pertama kali didirikan adalah Al-Masjidul Haram. Masjid yang pertama kali dibuat, didirikan di muka bumi adalah Masjidil Haram. Qultu, kata Abu Dzar, summa ayyu ya Rasulullah. Setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Kata Rasul, summa Al-Masjidul Aqsa. Baru setelah Masjidil Haram, setelah itu Masjidul Aqsa. Terus ditanya lagi sama Abu Dzar, kam kana bainahuma, jaraknya berapa tahun ya Rasulullah antara pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjidil Aqsa? Jawabnya Rasulullah, jarak selisih pembangunannya adalah 40 tahun.
Jadi Masjidil Haram didirikan dulu, baru 40 tahun kemudian didirikan masjid apa? Al-Aqsa. Kalau kita membahas Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, mula-mula didirikan, jangan melihat Masjidil Haram yang sekarang dan jangan melihat Masjidil Aqsa yang sekarang, karena Masjidil Haram yang sekarang dan Masjidil Aqsa yang sekarang itu bangunan baru. Paham nggih? Nah, semoga tidak salah paham. Kemudian jangan diartikan oh berarti Masjidil Haram yang sekarang di Saudi itu didirikan zaman Ibrahim. Bukan, itu bangunan baru kalau bangunan. Tapi keberadaannya sejak zamannya nabi-nabi yang lalu. Thayyib. Kemudian mana sih Masjid Al-Aqsa itu? Masjid Al-Aqsa adalah sebuah tempat di kota Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu nama lainnya Al-Quds. Baitul Maqdis itu nama lainnya juga adalah Yerusalem. Orang Kristen, orang Barat lebih senang nyebut kota ini dengan Yerusalem. Jelas ya? Atau orang Yahudi nyebutnya Urusalem. Tetapi umat Islam nyebutnya bukan Yerusalem. Memang kota ini secara internasional dijuluki kota apa? Yerusalem. Tapi umat Islam menyebutnya apa? Ada dua sebutan. Bisa Baitul Maqdis, bisa dengan tadi yang kedua apa? Al-Quds. Saya masih ingat waktu saya ke sana ada orang jualan dompet-dompet atau pernak-pernik tentang Masjid Al-Aqsa. Yang satu pakai nama Yerusalem, yang satu pakai nama Al-Quds. Paham sampai sini? Kebetulan kita yang ke sana rombongan orang Islam semuanya, kita belinya yang ada tulisannya Al-Quds semuanya. Yang Yerusalem nggak ada yang beli. Karena identik dengan penamaan orang ahli kitab. Akhirnya yang penjual itu ngomong sama kita orang, tolong sampaikan ke jamaah antum, saya ini orang Islam, cuma namanya tok Yerusalem. Saya juga punya dagangan, tolong dibeli. Paham maksudnya ya? Jadi saya nyampaikan ini supaya antum tahu, kok ada Yerusalem, ada Baitul Maqdis, bedanya nggak ada beda. Paham ya? Itu sama, cuma penamaannya aja yang apa? Berbeda. Orang-orang Barat lebih senang nyebutnya apa? Yerusalem. Umat Islam lebih senang nyebutnya Baitul Maqdis atau Al-Quds. Jelas sampai sini? Nah, jadi Masjidil Aqsa adalah sebuah area yang ada di Baitul Maqdis. Saya bacakan ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Masjidil Aqsa. Fa inna al Masjidil Aqsa, perhatikan biar nggak salah paham, ismun li jami'il masjid alladzi banahu Sulaiman alaihissalam. Masjid Al-Aqsa adalah nama untuk seluruh masjid, bukan satu masjid, apa? Seluruh masjid yang pernah dibangun oleh Nabi siapa tadi? Sulaiman di area itu. Ya, kalau antum lihat di gambar kan ada seperti wilayah dalam kota terus dikelilingi tembok besar, betul? Lah, apa yang ada di dalam tembok besar itu dirojihkan oleh para ulama, itulah yang namanya Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana diungkapkan juga oleh Mujiruddin Al-Hanbali. Saya baca lagi. Innal muta'araf indan nas, sesungguhnya yang paling terkenal di kalangan manusia, Masjidil Aqsa adalah sebuah bangunan yang ada di paling depan di komplek itu. Perhatikan, ini komplek Al-Aqsa. Kebanyakan orang menurut beliau, innal muta'araf indan nas annal aqsa min jihatil qibla al-jami' al-mabni fi sodri al-masjid alladhi fihil minbar wal mihrab. Kebanyakan orang menamai Masjidil Aqsa adalah sebuah bangunan yang paling ada di kiblat, yang paling terdepan. Betul? Sudah jelas? Terus wahaqikatul hal, padahal kenyataannya Masjidil Aqsa adalah ismun li jami'il masjid mimma daru alaihi sur. Sebenarnya Masjidil Aqsa adalah semua bangunan yang ada di dalam apa? Area tembok, area pagar besar kayak benteng begitu. Nah, cuma asal usulnya bagaimana kok sekarang yang sering dikatakan Masjidil Aqsa ditaruh yang paling depan? Ada ceritanya begini. Ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, kan areanya luas, areanya 144.000 meter persegi.
Area yang dalam tembok itu 144.000 meter persegi. Berarti luas apa enggak ini? Luas ya. Nah di situ ada beberapa bangunan. Yang tengah, yang antum lihat ada kubah emas itu namanya Masjid Kubah Sohro. Yang paling depan, yang kubahnya warna apa? Hitam, itu sekarang diberi nama Masjid Jami Al-Qibli. Di zamannya Umar ketika membebaskan tanah Baitul Maqdis, dua bangunan belum ada. Jelas ya? Sampai situ Umar berkata ke salah satu seorang sahabat Nabi atau tabi'in yang dulu agamanya Yahudi. Terus tanya, dulu ketika Rasulullah Isra Mi'raj sholatnya di mana? Sahabat itu atau tabi'in saya lupa, itu nyebutkannya di yang tengah, yaitu di Kubatus Sohro yang warna apa itu? Emas. Kata Umar, lah kau masih terpengaruh dengan ajaran lamamu, karena yang tengah itu yang bagian dari Masjidil Aqsa yang diagungkan oleh orang Yahudi. Akhirnya Umar tidak mau bangun masjid di situ. Umar maju ke depan, bangunnya di mana? Di yang paling selatan. Jadi begini, sana selatan gitu, sana selatan kan. Jadi begini posisinya itu. Posisi area Al-Aqsa itu begini. Lah, yang dibangun oleh Umar bin Khattab itu yang paling sini, yang paling depan kiblatnya. Jelas nggih? Nah, dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu masjid diberi nama oleh kaum muslimin Masjid Umari. Karena dinisbatkan kepada siapa? Umar bin Khattab. Atau juga disebut Al-Aqsa Al-Qadim, Masjid Aqsa Lama. Apakah sekarang ada wujudnya masjid yang dibangun Umar bin Khattab itu, Ustaz? Kan gitu pertanyaannya ya. Masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab itu sekarang posisinya ada di bawah Masjid Jami Al-Qibli yang kubahnya warna apa? Hitam. Jelas ya? Jadi Masjid Jami Al-Qibli yang sekarang dipakai sholat, dipakai khutbah, dipakai azan, inti Masjid Al-Aqsa kan Jami Al-Qibli. Itu dibangun di atas masjid yang dulu dibangun oleh Umar bin Khattab. Jelas nggih? Nah, tetapi kalau dimutlakkan Masjid Al-Aqsa tidak hanya yang kibli saja, tapi seluruh apa tadi? Area. Misalnya ya. Dan insya Allah itu akan segera, insya Allah. Misalnya kaum muslimin berhasil membebaskan tanah Al-Aqsa. Masjid Al-Qibli kan cuma kecil, terus dibangun gede, jadi masjid yang searea luas. Apakah yang dikatakan Al-Aqsa tetap kibli atau semuanya? Semuanya. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Palestina itu diklaim oleh orang Yahudi tanah leluhur mereka. Betul apa enggak? Makanya itu yang menjadi pembenaran bagi bangsa Yahudi untuk kembali pulang, kata mereka nih ya, ke tanah leluhur. Apakah anggapan itu benar? Tidak benar. Karena Palestina atau Syam atau Palestina sebelum kedatangan Bani Israel ke sana, sebelum Nabi Yakub lahir, bahkan karena Bani Israel kan berarti anak keturunannya Nabi siapa? Yakub. Bahkan sebelum Nabi Yakub lahir, dulu tanah Palestina sudah pernah ada yang menduduki, bahkan sebelum Yahudi lahir. Namanya bangsa apa? Ada yang tahu? Bangsa Kan'aniyun. Itu salah satu cabang dari bangsa Arab. Kalau memang hanya sekedar klaim saja, dulu nenek moyang saya di sini, bangsa Arab juga bisa ngomong. Bahkan sebelum Yahudi lahir, orang Arab sudah nempati apa? Tanah Palestina. Bisa dipahami nggih? Nah, seperti itu. Baru datang bangsa Yahudi. Itu pun sulitnya bukan main. Nabi Musa mengajak mereka, ya qaumi idkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku Bani Israel, ayo kita bebaskan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Orang Yahudi mengatakan tidak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kamu Musa dengan Tuhanmu perangilah mereka, kami duduk-duduk di sini. Itu kan dalil bahwa sebelum mereka sudah ada apa? Penghuninya. Jelas nggih? Nah, setelah itu Bani Israel turun temurun tinggal di Palestina. Oke. Setelah itu datanglah bangsa Romawi. Bangsa Romawi datang. Romawi kan Eropa, datang ke tanah Palestina, orang Yahudi diusiri. Maka jadilah tanah Palestina milik Romawi.
Setelah itu bangsa Persia datang. Bangsa Persia menyerang Romawi, mengusir Romawi, dan tanah Palestina sempat dikuasai bangsa Persia. Mana dalilnya? Ada surat Rum itu. Hulibatir Rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di tempat yang paling terendah. Lah di tanah Palestina itu ada tempat terendah di muka bumi. Kalau perairan yaitu laut atau laut mati. Pernah dengar laut mati? Sama cek di internet, laut mati adalah terendah di muka bumi. Ayatnya mengatakan ghulibatir rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan di tempat yang terendah. Nah, sekarang ini di muka bumi ini dataran terendah itu apa? Laut mati. Laut mati itu sekarang ada di Jordania dekat sama Yerusalem atau dekat sama Palestina. Tapi kalau daratan yang paling rendah boleh dicek ya. Kalau dataran di muka bumi terendah, bukan perairan loh ya, tanah, itu kota namanya Jericho, kota Ariha. Sekarang di bawah naungan Palestina. Kok itu Israel nggak bisa, atau mohon maaf, Zionis nggak bisa merebut. Sekarang masih di bawah kontrol Palestina, Jericho itu. Maksud saya, hulibatir rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Nah, berarti itu artinya apa? Artinya Romawi pernah menguasai tanah Palestina. Jelas sampai sini? Terus datang bangsa apa tadi? Persia mengalahkan Romawi, sehingga pernah bangsa Persia menguasai tanah Palestina. Tapi ayat itu mengatakan dan beberapa tahun kemudian bangsa Romawi menguasai lagi. Akhirnya Romawi datang lagi. Akhirnya Persia tersingkir. Akhirnya dikuasai Romawi. Sampai Rasulullah lahir masih dikuasai apa? Romawi. Lah nanti baru dibebaskan oleh siapa tadi? Umar bin Khattab dibebaskan. Ketika zaman Umar bin Khattab dibebaskan, lah itulah terjadi perubahan, dikuasai oleh kaum muslimin. Lah nanti zamannya Umar bin Khattab, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti setelah Abbasiyah mungkin Ayyubiyah. Lah nanti muncul lagi, datang tentara salib, datang direbut lagi sama orang-orang Eropa berdasarkan perang apa tadi? Perang salib. Akhirnya kaum muslimin menyusun kekuatan, bangkitlah pendekar Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi, dibantai, akhirnya alhamdulillah balik lagi, bukan dibantai, diusir mereka dan direbut kembali sehingga jadi wilayah Islam lagi. Kembang naik turun pasang surut, itulah terjadi di tanah Palestina, dan itu tanah diperebutkan oleh bangsa-bangsa semenjak dahulu kala. Tapi alhamdulillah sejak zamannya para khalifah di bawah genggaman Islam, sampai nanti datanglah kaum imperialis Inggris dan bala tentaranya ingin mengambil tanah Palestina, tapi nggak bisa. Di situ ada Turki Utsmani, betul apa enggak? Mentok di situ nggak bisa. Akhirnya mereka membuat cara dan seterusnya, panjang ceritanya. Dan pada waktu itu Turki Utsmani sudah mulai apa? Melemah. Ya itu sudah, Inggris masuk. Maka tanah Palestina dikuasai Inggris. Orang-orang Zionis mendekati pemerintahan Inggris. Bagaimana caranya supaya Inggris mau menyerahkan tanah Palestina untuk bangsa apa? Yahudi, membuat negara sendiri. Itu yang disebut dengan gerakan Zionisme, yaitu itu. Dan terbukti itu, langkah demi langkah dilakukan. Mereka sabar tapi pasti. Akhirnya Inggris memberi lahan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi di seluruh dunia balik ke apa? Ke tanah Palestina dengan doktrin ini adalah tanah leluhurmu, ada di Tauratmu, paham? Kalian tuh aslinya dari sana. Maka gelombang besar-besaran mereka eksodus balik ke tanah yang kata mereka tanah leluhur mereka. Diperkuat atau ditambah lagi ada peristiwa Holocaust, tahu kan? Yaitu tentara atau mohon maaf presiden apa? Kanselir Jerman, siapa namanya? Adolf Hitler membantai orang Yahudi. Ini dijadikan pembenaran
mereka datang berbondong-bondong ke tanah apa? Palestina. Sampai saking banyaknya orang Yahudi tinggal di kota Palestina, maka perhatikan, tahun 48 mereka memproklamirkan negara di atas negara. Paham maksudnya? Negara apa? Negara yang diberi nama Israel. Tahun, perhatikan, 1948. Sebelum tahun itu nggak ada negara namanya negara Israel. Adanya baru tahun 1948. Mereka pakai nama Israel, padahal Israel adalah nama dari Nabi yang mulia, Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Padahal mereka sebenarnya gerakan Zionisme itu tadi. Lah semenjak tahun 48 mereka memproklamirkan negara baru namanya negara Israel, langsung Amerika mengakui negara baru namanya apa tadi? Semenjak itu mereka dapat bantuan dari sekutu, baik tentara, baik finansial, maka semakin berbondong-bondong orang-orang Yahudi menduduki tanah Palestina, semakin terhimpit saudara-saudara kita Arab Palestina di sana. Tahun 60, perhatikan, tahun 60-an terjadi perang Arab Israel. Nah, saya ngomong Israel bukan berarti menyetujui mereka. Ini mengabarkan, karena sering dipelintir-pelintir sekarang ini. Kalau saya katakan Israel, maksud saya itu bukan menyetujui, tapi mengabarkan, paham ya? Ada perang dulu itu namanya perang apa? Arab Israel tahun 60-an. Perang itu orang Arab bukan karena Islam, mereka karena nasionalisme. Mereka berjuang karena nasionalisme Arab. Tentara-tentaranya jauh dari Islam. Akibatnya setelah perang itu nggak tambah menang tambah kalah. Wilayahnya negara Yahudi yang aslinya tidak begitu luas semakin luas. Maka semakin merajalela sampai detik ini. Nah, itu asal usul Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Nah, terlepas dari sejarah itu tadi, saya ingin menyampaikan di sini. Ya, keutamaan dan fakta tentang Masjidil Aqsa, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kenapa sih kita ini kok membela Al-Aqsa? Kita ini nggak mungkin membela Al-Aqsa kecuali kita harus tahu apa itu Masjid Al-Aqsa. Betul? Kita jangan sampai membela sesuatu yang tidak kita pahami. Kita membela sesuatu karena itu bagian dari agama kita. Kita membela sesuatu karena itu adalah tanah suci kita. Maka dari itu wajib antum ketahui apa sih posisi Masjid Al-Aqsa menurut Islam. Yang pertama, ikhwatal iman, Masjid Al-Aqsa adalah al-qibla al-ula lil muslimin. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum Rasul dan para sahabat berkiblat ke Ka'bah, maka kiblat umat Islam yang pertama adalah Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana dalam hadis Barra, beliau berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah nahwa Baitil Maqdis sittata asyara syahron aw sab'ata asyara syahron." Kami di kota Madinah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Berarti salatnya Nabi ngadep kemana? Kalau di Madinah berarti ngadep kemana? Salatnya ngadep ke utara. Betul? Ngadep ke utara. Selama 16 bulan atau 17 bulan. Terus turun ayat surat Al-Baqarah 144. Antum tulis loh ya. Al-Baqarah 144. Ayat itu Allah perintahkan Nabi, karena Nabi itu nggak srek. Kenapa nggak srek? Karena orang-orang Yahudi di kota Madinah itu ngece Rasulullah. Ngerti ngece? Muhammad, kamu ini katanya agamanya baru, tapi kenapa kamu kok ikut kiblat kita? Bisa dipahami? Karena orang Yahudi juga mengagungkan Masjidil Aqsa. Cuman mereka menamainya bukan Masjidil Aqsa, tapi apa tadi? Ma'bad Sulaiman. Jelas ya maksud saya? Nah, maka ikhwatal iman, Rasulullah di istihza, dicela-cela sama orang Yahudi. Kaif Muhammad ente, kamu nggak mau agama kami, agama Yahudi, tapi kamu kiblat kamu ternyata ke kiblatnya orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, kami lebih ingin kiblatnya kemana?
Masjidil Haram. Turunlah surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Palingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Jadi Rasulullah di Mekah dulu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah di Madinah beberapa bulan tadi sempat ke Baitul Maqdis. Nah, perhatikan, waktu di Mekah Rasulullah begini dulu sholatnya. Lihat saya ya. Anggaplah ini Ka'bah. Anggaplah ini Ka'bah. Rasulullah itu ketika di Mekah kan menghadapnya ke Baitul Maqdis. Betul ya? Tapi saking cintanya Rasulullah sama Masjidil Haram, Rasulullah sholatnya itu caranya begini. Ini Ka'bah, Rasulullah ada di sini. Jadi meskipun menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi Rasul tetap menghadap ke arah Ka'bah. Berarti Rasulullah ada di rukun Yamani yang selatan itu. Supaya sholatnya ke utara, otomatis memang perintahnya Allah pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, tapi otomatis Nabi juga menghadap ke arah apa tadi? Kiblat. Cuman masalahnya itu kalau di Mekah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, enggak ono Ka'bah. Nah, maksud saya, makanya Rasul berdoa terus, Allah turunkan surat Al-Baqarah, disuruh palingkan ke arah Masjidil Haram. Semenjak itulah pindah kiblatnya dari, nah itu karena Rasulullah ingin menyelisih orang Yahudi. Berarti saya mau tanya, berarti kiblat pertama umat Islam, orang kiblatnya umat Yahudi sama kiblatnya umat Islam di awal-awal, saya mau tanya, tolong dijawab, sama apa enggak? Sama, tapi ada bedanya. Bedanya umat Islam nyebutnya apa? Al-Masjidil Aqsa, mereka nyebutnya Ma'bad Sulaiman karena dibangun oleh Nabi Sulaiman. Itu maksud saya. Kemudian ikhwatal iman, keutamaan yang nomor 2. Masjidil Aqsa termasuk salah satu di antara 3 masjid yang kita dilarang pergi ke sana kecuali 3 masjid itu. Artinya hanya 3 masjid ini yang kita boleh untuk mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah di tempat itu. Misalnya sampai di sini ya, menganggap ada masjid di, misalnya ya, ada masjid di Kalimantan. Itu masjid yang luar biasa. Kalau sholat di situ pahalanya banyak, lebih dikabulkan doanya. Terus sampai datang dari sini ke Kalimantan sana tujuannya sholat di masjid itu. Boleh apa enggak kayak gitu? Enggak boleh, karena Anda menganggap itu lebih dari yang lain. Nah, tidak ada, kita dilarang mengadakan perjalanan jauh dan menganggap tempat itu yang kita tuju tempat istimewa, tempat barokah, tidak boleh kecuali 3 tempat saja. Kan gitu nggih? Saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah, menganggap tempat itu istimewa kecuali 3 tempat saja. Yang pertama Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram yang ada di mana? Di Makkah. Yang kedua Al-Masjidin Nabawi, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa yang ada di mana tadi? Palestina atau ada di Baitul Maqdis. Kemudian ikhwatal iman, keutamaan yang nomor 3. Baitul Maqdis atau Al-Aqsa adalah tanah suci. Tadi hadisnya yang 3 tempat tadi itu riwayat Bukhari Muslim ya. Adapun yang nomor 3, Baitul Maqdis adalah tanah suci. Dalilnya silakan dicatat, surat Al-Maidah ayat 21. Bahwa tanah Baitul Maqdis dinyatakan oleh Allah sebagai tanah suci. Dalam surat Al-Maidah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dari Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, mari kita masuklah kalian ke tanah yang suci yang Allah tetapkan untuk kalian. Nah, tanah suci yang dimaksud Nabi Musa tadi adalah Al-Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Jadi Allah menamai tanah suci. Jadi Masjid Al-Aqsa itu masjid suci. Cuman apakah Masjidil Haram itu tanah suci? Apakah Masjid Al-Aqsa itu tanah haram? Apakah Masjid Al-Aqsa itu tanah haram? Tidak. Apa sih makna tanah haram? Tanah haram itu maknanya adalah tanah yang diberi status haram. Ada hukum-hukum tertentu nggak boleh dilanggar. Gitu.
tidak boleh pertumpahan darah di situ, tidak boleh berburu hewan, tidak boleh apalagi memotong pepohonan, ada hukum khusus. Lah, pendapat yang benar dalam hal ini di dalam Islam, ya, yang namanya tanah haram itu satu, yaitu mana? Mekah, haram Makki. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah menjadi kota haram. Adapun aku, kata Rasulullah, aku jadikan kota Madinah kota haram. Adapun Baitul Maqdis, tidak ada satu riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa dia tanah haram. Artinya nggak berlaku hukum-hukum tadi itu yang ke haram, tanah khusus haram tadi itu. Jelas ya? Memang benar, ini masjid mulia, ini adalah tanah suci, tapi bukan tanah haram. Kemudian yang nomor 4, Masjidil Aqsa adalah masra Rasulillah, tempat Isra-nya Rasulullah. Tempat Isra-nya Rasulullah. Mana dalilnya? Silakan dicatat surat Al-Isra ayat yang pertama. Tadi sudah saya sampaikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari nabinya atau hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga ini para ulama sepakat bahwa Masjidil Aqsa adalah masra Rasulillah. Apa makna masra? Masra adalah tempat Isra-nya Rasulullah. Nah, tempat Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu saya mau tanya, tolong dijawab. Ketika turun ayat ini, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya, ketika Allah menamainya Masjidil Aqsa tadi itu, apakah tanah Aqsa sudah milik kaum muslimin pada waktu itu? Belum. Jangankan Masjidil Aqsa yang jauh, Madinah saja belum dimiliki kaum muslimin karena posisi Rasul ada di Mekah. Belum hijrah. Setelah hijrah baru memiliki Madinah. Itu pun Aqsanya masih di zamannya siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Dibebaskannya. Nah, jadi pada waktu itu ya Masjidil Aqsa belum dipakai sholat seperti kita ini. Ada sujudnya, ada rukuknya, seperti umat Islam belum ada. Tapi di sana sudah dipakai oleh bangsa Romawi dan kaum Nasrani sebagai tempat suci mereka. Ya, dengan penamaan mereka sendiri, kita nggak urusan itu. Tapi intinya pada waktu itu masih dikuasai bangsa apa? Romawi. Surat apa tadi? Al-Isra ayat yang ke-1. Keutamaan yang nomor 5, Masjid Al-Aqsa telah atau terletak di tanah yang diberkahi di muka bumi ini. Jadi saya ulangi, Masjidil Aqsa itu masjid yang terletak di tanah yang diberkahi. Mana dalilnya? Sama, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan di suatu malam hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Yang kami apa? Berkahi di sekelilingnya. Ini juga dalil keutamaan negeri Syam. Di sekeliling Masjidil Aqsa ya berarti negeri Syam. Ya termasuk Jordania itu karena dekat sekali. Saya dari border Jordania itu ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1 jam. Enggak pakai bis, enggak jauh. Jadi diberkati. Jadi Masjidil Aqsa itu letaknya di negeri yang diberkahi. Makanya dibuat perebutan berkah. Coba antum ingat-ingat ketika belajar dulu Sirah Nabawi, masih ingat ya? Kalau kafir Quraisy itu kalau dagang, masih ingat kan? Ada musim panas, ada musim dingin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang suku Quraisy itu punya perdagangan musim panas, musim dingin. Jalur perdagangan musim panas, musim dingin. Kalau musim dingin berarti kan mereka pergi ke mana? Pergi ke Yaman atau ke Habasyah. Kalau musim panas pergi ke Syam. Ingat kata-kata Syam, Palestina dan sekitarnya. Berarti zaman itu bahkan Rasulullah belum lahir, itu orang Arab dagangnya sudah ke negeri Syam.
Terus masih ingat antum ketika kita belajar Sirah Nabawi, Rasulullah umur 12 tahun pernah diajak pamannya dagang, ingat? Ke negeri Sam, di sana ketemu pendeta itu yang disuruh balik. Oke. Rasulullah ketika kurang lebih umur 25 tahun atau menjelang 25 tahun, Rasulullah membawa hartanya Khadijah pergi ke negeri apa? Syam. Nah, pertanyaannya ada apa dengan negeri Syam dan Palestina ini kok selalu dibuat dagang, kan gitu nggih? Nah, setelah ini sampai pulang ke rumah, coba lihat peta. Tanah Syam itu letaknya adalah di antara pertemuan benua. Coba antum lihat tanah Syam, ya kalau sekarang ya Jordania, Palestina, Suria, Lebanon itu. Kalau ke utara Eropa, betul? Masuk Turki, setelah Turki sudah Eropa. Kalau ke timur benua Asia. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Kalau ke selatan Jazirah Arab, kalau ke barat bangsa apa, negeri apa? Afrika. Jadi di sana itu pusat bertemunya komoditas bangsa-bangsa. Barangnya orang Arab ada di Syam, barangnya orang Eropa ada di Syam, barangnya orang Afrika ada di mana? Syam. Makanya nggak heran kan semenjak kita belajar Sirah Nabawi selalu kalau dagang kemana? Ke Syam, karena mereka itu tempat bertemunya bangsa-bangsa dari sana situ. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut. Yang nomor 6. Nggih, nomor 6 nggih. Nomor 6, Masjid Al-Aqsa adalah bumi yang Allah pilih untuk memi'rajkan nabinya ke Sidratul Muntaha. Ini yang nomor 6. Allah Subhanahu wa taala memilih Masjidil Aqsa sebagai tempat mi'raj, poros naiknya Rasulullah dari bumi ke langit tingkat 7 untuk menghadap Allah. Allah tidak memilih Mekah, tidak memilih Medina, tidak memilih Mesir, tidak apalagi Indonesia. Nah, yang dipilih Allah Masjidil Aqsa sebagai tempat bertolaknya Nabi dari muka bumi ke Sidratul Muntaha. Banyak beredar di masyarakat mi'rajnya Nabi itu dari Qubbatus Sohra, beredar di masyarakat di Kuba yang ada emasnya itu loh. Nah, saya tanya sama salah seorang syekh di sana, bener nggak sih kata orang-orang itu Rasulullah itu berangkatnya ke langit melalui Qubbatus Sohra ini? Kata beliau, yang ada di hadis-hadis adalah dari Masjidil Aqsa. Tidak ditentukan di sudut mana, paham maksudnya? Tidak ditentukan di sudut kanan, sudut kiri, depan, belakang, nggak disebutkan. Yang penting menurut riwayat dari hadis Nabi, Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Maka kita jangan mentakyin ini, yang kanan, yang kiri, jangan. Mutlakkan seperti yang dimutlakkan oleh siapa? Dalil yang mengatakan Rasulullah dimi'rajkan menuju langit dari Masjidil Aqsa. Ya sudah, yakini dari Masjidil Aqsa, nggak harus ditentukan dari bagian yang mana. Bisa dipahami nggih? Oke. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran atau keutamaan Masjidil Aqsa yang nomor 7. Masjid Al-Aqsa adalah tempat beribadahnya para nabi. Nabi Musa ya di situ, Nabi Sulaiman ya di situ, Nabi Ibrahim di situ, Nabi Dawud di situ, Ali Imran keluarganya Imran ya di situ, Zakaria ya di situ, Yahya ya di situ, Nabi Isa ya di situ. Makanya antum akan lihat kalau membaca sejarah dan baca ayat-ayat Al-Quran, banyak anda temui keterkaitan kuat antara para nabi dengan Baitul Maqdis. Salah satu contoh, saya kasih contoh. Surat Ali Imran ayat 35. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Jadi ibunya Maryam, istrinya Imran, nggih, betul ya? Istrinya Imran, berarti kan ibunya Maryam, neneknya Nabi Isa. Itu nadar, waktu hamil itu nadar, ya Allah aku nadar kepadamu, kalau anakku nanti keluar laki-laki, aku akan jadikan anakku sebagai pelayan Baitul Maqdis. Loh kan? Masih ada hubungannya Baitul Maqdis. Sebagai pelayannya Masjidil Aqsa atau Bait Suci kata mereka, Bait Suci. Mereka enggak menamai Masjidil Aqsa, yang menamai Masjidil Aqsa itu kita kaum muslimin. Namanya boleh beda, tapi intinya ya tempat itu gitu loh maksudnya.
Saya ulangi, wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi istrinya Imran itu nazar, ya Allah kalau nanti anakku lahir, anakku akan saya khidmatkan menjadi penjaga dan pelayan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir gak laki-laki. Yang lahir apa? Perempuan, namanya Maryam. Sedih dia, karena digadang-gadang. Ini anakku lahir laki-laki kuat, sudah saya wakafkan anakku ini sebagai penjaga Baitul Maqdis. Ternyata yang keluar gak laki-laki, apa? Perempuan. Sedih. Neneknya Nabi Isa ini sedih. Terus dia ngomong, walaysa dzakaru kal unsa, ya Allah anakku gak laki-laki ternyata cewek, sedangkan anak cewek beda sama anak laki-laki. Sedih. Terus dia berkata, inni samaituha Maryama, aku kasih nama anak ini dengan apa? Maryam menurut orang Islam. Menurut mereka apa? Mary kan gitu, atau Maria. Menurut orang Islam Maryam. Lah, Siti Maryam punya mihrab. Nah, mana dalilnya mihrabnya Maryam? Sama lihat surat Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Jadi Siti Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Sejak kecil diasuh Nabi Zakaria. Terus Siti Maryam ini tuh punya mihrab di Masjidil Aqsa. Setiap Nabi Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, itu mesti di situ ada makanan-makanan. Pernah dengar cerita itu apa belum? Qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, kok ada makanan ini dari mana? Di ulama tafsir menafsiri, itu makanan itu adalah makanan musim dingin di saat musim panas. Dan itu adalah makanan musim panas di saat musim dingin. Makanya kaget, Zakaria ini kaget loh. Maryam, ibaratnya gini kalau di Jawa, gak waya pelem ono pelem. Paham ya? Gak waya rambutan ono rambutan. Di tempatnya Maryam itu. Makanya Nabi Zakaria heran. Anna laki hadza, Maryam dari mana ini? Dijawab sama Maryam, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini semua dari Allah. Itu saya mau tanya, kejadiannya di mana itu? Tolong dijawab. Di mana kejadiannya? Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Termasuk juga surat Ali Imran 38. Surat Ali Imran 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah karuniakanlah anak keturunan yang baik kepadaku. Jadi ceritanya begini, Nabi Zakaria itu sudah syebe, sudah sepuh, sudah tua, rambutnya putih, tulangnya sudah lemes, belum punya anak. Masih ingat cerita itu kan? Terus Nabi Zakaria ini berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah, di mihrab yaitu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Akhirnya dikasih anak sama Allah, namanya Nabi siapa? Nabi Yahya. Pertanyaannya, itu di mana kejadian itu? Masjidil Aqsa. Jadi keutamaan yang nomor 7, bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat ibadahnya para nabi, terutama nabi-nabi Bani Israel. Jadi begini, antum coba lihat, Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Dari Siti Sarah anaknya Ishak namanya, alaihissalam. Dari Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail ini terus nanti keturunannya sampai ke Rasulullah, betul? Betul apa enggak? Ibrahim, Ismail terus sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi yang seperti rentetan banyak itu. Berbeda dengan Ishak. Paham? Ishak punya anak. Jadi Ibrahim itu nabi, punya anak Ishak. Ishak itu nabi. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf itu nabi. Dan nanti dari Bani Israel anak-anak Yakub banyak, jadi ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Itu Bani Israel semuanya. Saya dapat faedah luar biasa dari Syekh Al-Muallimi Al-Yamani. Kata beliau, banyaknya nabi-nabi yang diutus di Bani Israel itu tidak menunjukkan keutamaan Bani Israel. Ini insya Allah jarang anda temui ini boleh dicatat ini. Kata siapa tadi? Syekh Al-Muallimi rahimahullah, ulama Yaman terkenal, muhaddis. Beliau mengatakan banyaknya rasul-rasul yang diutus. Coba saya mau tanya antum, nabi yang Arab berapa sih? Kan sedikit. Nabi yang Arab siapa aja?
Sebelum saya ngomong ke Bani Israel, sekarang nabi yang Arab siapa ya? Loh, gak ngerti gitu. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Su'aib. Berapa? Selebihnya itu kebanyakan Bani Israel. Banyak Nabi Israel. Lah, kata beliau begini, kebanyakan ya diutusnya para rasul ke Bani Israel itu tidak menunjukkan keutamaan Bani Israel. Justru itu menunjukkan ketidakutamaan mereka. Mengapa? Justru itu menunjukkan bahwa mereka itu banyak yang baleloh, banyak yang durhaka, banyak yang membangkang, sampai berapa? Bolak-balik Nabi diutus untuk mereka, dan kenyataannya mereka membunuh para Nabi. Yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka orang Yahudi membunuh para Nabi. Makanya banyak Nabi bergonta-ganti diutus untuk mereka, karena banyak yang menentang. Berbeda dengan Arab. Bangsa Arab itu dulu ala millati Ibrahim, ala millati Ismail. Bangsa Arab dulu itu agamanya ya agamanya Nabi Ibrahim itu, yang dibawa Ismail ke tanah Arab. Terus turun temurun sampai ada orang yang mengubah agamanya Nabi Ibrahim menjadi agama penyembah berhala. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Yang dibuka dulu Mas, biar keras suaranya. Sahih. Silakan dia. Amr bin Luhai. Inilah manusia yang paling bertanggung jawab mengubah ajarannya Nabi siapa tadi? Ibrahim menjadi agama pagan penyembah berhala. Sejak itulah, itu pun masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih utuh atau yang masih lestari. Contoh sunat. Nggih betul? Kata Abu Jahal sunat. Betul apa enggak? Karena itu sudah jadi pakemnya orang Arab, sisa-sisa ajarannya Nabi, termasuk haji. Itu termasuk sisa-sisa ajarannya Nabi Ibrahim. Berbeda dengan Bani Israel, banyak balelo diutus Rasul. Nah itu ya. Kemudian yang nomor 8, Al-Masjidil Aqsa adalah tempat berkumpulnya para nabi. Dan Rasulullah pernah mengimami seluruh nabi di Masjidil Aqsa. Antum kalau lihat riwayat tentang Isra Mi'rajnya Nabi, ketika Rasul diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu Rasulullah dipertemukan oleh Allah dengan para Rasul, dan Rasulullah mengimami para nabi di Masjid Al-Aqsa. Bukan Masjidil Haram, bukan Nabawi. Tempat yang pernah dibuat berkumpulnya para Rasul diimami Rasulullah di Masjidil Aqsa. Riwayat Imam Muslim. Yang nomor 9, Masjidil Aqsa adalah satu dari 4 tanah yang tidak bisa diinjak oleh Dajjal. Saya ulangi ya, bahwa Masjidil Aqsa adalah satu di antara 4 tempat yang tidak bisa disinggahi Dajjal. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, innahu sayadhar alal ard kulliha, nanti Dajjal akan nampak dan mendatangi seluruh negeri kecuali beberapa tempat. Al-Masjidil Haram, di mana itu? Mekah. Al-Masjid An-Nabawi, Al-Masjidil Aqsa, dan yang terakhir yang jarang antum dengar ini, insya Allah begitu kan? Itu masjid apa? Yang bisa saya kasih hadiah? Masjid? Ojo pura-pura mikir nih, gak ngerti. Masjid At-Tur. Masjid apa? At-Tur. Wattini waz-zaitun wa purisi. Nah, itu nomor berapa itu? Nomor 9. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nomor 10, Al-Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Yerusalem adalah bumi hijrahnya para nabi. Di antara yang pernah hijrah ke sana adalah Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nabi Ibrahim itu aslinya mana tempatnya? Angkat tangan. Babilonia. Babilonia ada di mana? Irak, betul. Masya Allah. Saya kasih dia Mas.
Nabi Ibrahim itu tempatnya awalnya bukan di tanah Syam, biar nggak salah paham antum. Tempatnya di Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang ya daerah mana? Irak. Di sana ada raja zalim. Masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim mau diapakan itu? Dibakar hidup-hidup. Terus Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya yang menyembah patung. Hijrah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah kemana? Ya ini saya bacakan surat Al-Anbiya ayat 71. Silakan dicatat. Surat Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan juga Nabi Lut ke bumi yang bumi itu kami berkati. Maksudnya bumi apa itu? Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Surat Al-Anbiya ayat berapa? 71. Terus nomor 11, sholat di Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada sholat 250 kali di masjid yang lain. Ketika saya nyampaikan poin ini, banyak yang nyangkal dan mengatakan, Ustaz nggak salah dah kok orang atau saya ketika saya elingku 500 gitu, enggak ya? Sampai juga mikirnya gitu, betul? Gitu. Yang sahih 250. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah pernah mengatakan bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat berapa kali? 100.000 kali di masjid lain, betul? Dan sholat di Masjid Nabawi berapa kali? 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Pernah dengar hadis itu? Nah, simak baik-baik, perhatikan. Ada hadis berbunyi seperti ini, saya bacakan ya. Kata Rasulullah, sholatun fi masjidi afdol min arba'i sholawatin fil Masjidil Aqsa wala ni'mal musallah. Kata Rasulullah, sholat di masjidku, masjid apa? Haram atau Nabawi? Nabawi. Sholatun fi masjidi, sholat di masjidku, ya di Masjid Nabawi, lebih mulia, lebih utama daripada 4 kali sholat di Masjidil Aqsa. 4 kali. Kalau logikanya, perhatikan, logikanya kalau sholat di Masjid Nabawi 1 kali lebih baik daripada 1000 kali di masjid lain. Oke, sampai sini. Sedangkan Masjidil Aqsa kata Nabi lebih baik sholat di Masjidil Nabawi berapa? 4 kalinya Masjid Al-Aqsa. Betul, gitu. Ya, berarti logikanya berarti setiap kali 1 di Masjidil Aqsa setara dengan atau lebih baik dari 250 di masjid yang lain. Bisa dipahami kira-kira penjelasannya? Oke. Terus berikutnya, nomor 12, Masjidil Aqsa adalah tempat terbaik untuk beriktikaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan nggak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Sebagian ulama berpendapat tidak ada tempat untuk beriktikaf kecuali di 3 masjid saja. Setahu saya wallahu alam ini dipegang Syekh Albani. Setahu saya wallahu alam, seingat saya waktu belajar dulu bahwa Syekh Albani punya pendapat tidak boleh iktikaf, tidak ada tempat iktikaf kecuali di 3 masjid saja. Masjidil Haram, saya bacakan hadisnya. Riwayat Imam, sebentar nggih. Nah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, perhatikan. Di kitab Al-Hadits As-Shahihah, la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini dipegang oleh Syekh Albani. Tapi bagi ulama yang lain, ini bukan penafian ketidaksahan gitu. Tapi sekedar keutamaan. Karena ada ayatnya, wa antum akifuna fil masajid. Ada ayatnya kan, kalian beriktikaf di masjid-masjid. Di Al-Qur'annya ini nggak ditentukan masjid mana. Yang penting apa? Masjid. Sehingga jumhur ulama wallahu alam, maksud dari hadis ini adalah yang afdol, yang utama, yang terbaik, yaitu Masjidil Haram, Masjid apa tadi? Nabawi dan Masjidil Aqsa. Makanya sama lihat kalau Ramadan Masjidil Aqsa penuh, Pak, penuh itu orang itu. Nah sekarang ini Masjidil Aqsa, areanya yang paling depan namanya Masjid Jami Al-Qibli, yang dipakai sholat itu di bawahnya adalah masjidnya Umar dulu, kan gitu tadi saya katakan. Terus ada Musola Al-Marwani, ada Qubatus Sohro, ada Masjid Buraq. Itu memang bangunannya banyak,
Tetapi yang jadi imam cuma satu, jangan dipahami keliru. Imamnya di mana? Jami al-Qibli, ada adzannya, ada mihrabnya, ada khutbahnya, ada imamnya di situ. Tapi kalau sudah Ramadan itu komplek itu, area itu penuh semuanya. Paham ya? Yo di pelatarannya, di halamannya, yo ada yang masuk ke Qubatus Shahra, macam-macam. Ya, tapi imamnya satu, ada di mana tadi? Masjid Jami Al-Qibli. Tapi orang kebanyakan memutlakkan sing diarani Al-Aqsa ya cuma sing Qibli saja. Sebenarnya nggak begitu juga. Cuman yang paling inti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sholat di Masjidil Aqsa yang paling banyak pahalanya di mana? Di yang didirikan oleh Umar bin Khattab. Ya Qibli itu karena di atasnya sekarang. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam tentang hal itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wassalatu fi hadzal musalla alladzi banahu Umar afdal minas shalah fi sairil masajid. Dan salat di Masjidil Aqsa yang dibangun Umar, yaitu Masjid Umari yang sekarang sudah enggak dipakai salat, yang dipakai atasnya yaitu masjid apa tadi? Jami Al-Qibli, itu yang paling afdal. Tetapi tidak menafikan bahwa di tempat lain juga terkategorikan di masjid apa tadi? Al-Aqsa. Semoga tidak membingungkan. Kalau bingung silakan tanya nanti ya, dan diklarifikasi biar nggak salah paham. Terus nomor berapa sekarang ini? 13 gitu. Nomor 13. Panitia kalau waktunya habis tolong dikasih kedipan mata ya. Taib, Al-Baitul Maqdis. Ustaz siapa setelah saya ini? Ustaz Andi Fahmi ya? Belum datang beliau. Taib. Perhatikan yang nomor 13, keutamaan nomor 13. Baitul Maqdis ardul mahsyar wal minsyar. Baitul Maqdis adalah negeri yang mana manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah Baitul Maqdis. Jadi sampai nanti pada hari kiamat akan dikiring oleh Allah semuanya menuju Masjidil Aqsa. Makanya kata Rasulullah, Baitul Maqdis ardul mahsyar. Baitul Maqdis adalah negeri mahsyar, manusia dikumpulkan. Wal minsyar, dan manusia disebar. Riwayat Ibnu Majah. Yang nomor berapa sekarang? 14. Al-Aqsa adalah tempat turunnya wahyu. Dulu turun ke Nabi siapa? Zakaria, turun ke Nabi Sulaiman, turun ke Nabi Daud, turun ke Nabi Ibrahim, turun Nabi Musa, turun Nabi Isa, turun ke Zakaria, turun ke Yahya. Di situ tempat turunnya wahyu. Wa ardul anbiya, dan negerinya para rasul, terutama rasul-rasul Bani Israel. Yang nomor 15, yang terakhir dalam pertemuan ini, Masjid Al-Aqsa berada di negeri Syam, yang mana negeri Syam ini secara umum diberi keistimewaan yang tidak ada bumi yang lain. Saya ulangi, Masjid Al-Aqsa terletak di negeri Syam, yang mana negeri Syam ini negeri pilihan Allah. Mana dalilnya? Saya baca dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah mengatakan, alaikum bisyam, menetaplah di negeri Syam atau peganglah negeri Syam. Fa innaha safwatu biladillah, karena negeri Syam adalah negeri pilihannya Allah. Yaskunuha khiratuhu min khalqihi, yang mana negeri Syam ini dihuni oleh makhluk-makhluk pilihannya Allah. Yang sekarang ini kasihan Syam ini, terutama Suriah, ludes. Suriah ludes. Ini orang Yahudi juga baca hadis-hadis kayak gini tuh, baca mereka. Dan kita nggak boleh pesimis. Ya, meskipun mereka merajalela, tetapi akhirnya milik kaum muslimin. Wajib kita imani, dan nggak boleh kita nggak iman sama ini. Bahwa tidak akan terjadi peperangan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan memerangi bangsa Yahudi. Sampai nanti pepohonan dan bebatuan pun bisa berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba-hamba Allah,
Ini di belakangku ada orang Yahudi, ta'al kesinilah, bunuhlah orang Yahudi di belakangku. So, nanti pada menjelang hari kiamat sampai pepohonan bebatuan ngiloni wong Islam. Ngerti ngiloni ya? Apa? Belani wong Islam. Illa al-gharqat, kecuali pohon gharqat. Karena itu adalah syajaratul Yahud, itu pohon miliknya orang Yahudi. Waktu saya ke sana, saya sampaikan ke guide kami, ya Syekh dari sana, saya tanyakan, mana pohon gharqat ini? Kata beliau, pohon gharqat itu ditanam atau dibiarkan kayak semak-semak gitu loh ya. Ada yang sudah pernah tahu lihat gharqat? Nah, sekarang nggak tahu, itu gampang dicari di internet, keluar semua. Nah, gharqat itu kayak gerumbul gitu. Itu sekarang itu ditaruh atau dibiarkan berkembang di daerah-daerah konflik. Kalau daerah yang 100% dikuasai oleh Zionis nggak terlalu ditanam, seperti Tel Aviv itu sudah nggak terlalu. Tapi di daerah-daerah konflik yang di situ ada Arabnya, ada Palestinanya, apa maksudnya ya? Itu diicir sih, dibiarkan berkembang. Karena mereka juga membaca apa? Membaca hadis. Mereka juga membaca hadis bahwa hari kiamat akan muncul Dajjal. Mereka juga membaca hadis pada hari kiamat Nabi Isa akan turun. Mereka juga membaca itu. Bahkan saya pernah melihat di salah satu channel YouTube, seorang rabi mengatakan, atau seorang ilmuwan mereka Yahudi mengatakan, menurut orang Islam nanti akan muncul akhir zaman. Menurut orang Islam nanti akan muncul Dajjal pada hari kiamat. Kata orang Yahudi ini, Dajjal itu adalah Mesias yang kita tunggu-tunggu menurut kita. Ngakui sendiri tuh. Jadi menurut orang Islam kan akan muncul Dajjal akhir zaman, betul ya? Dan yang bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Di mana dibunuhnya? Nabi Isa turunnya di Manaratul Baidha, di menara putih yang ada di Damaskus, Syam. Dan nanti Nabi Isa membunuh Dajjal di mana? Di Bab Lut, di gerbang Lut, itu dekat Baitul Maqdis. Dibunuh di sana. Nah, jadi memang itu negeri kira. Terakhir, ya, bagaimana cara kita membela Al-Aqsa? Bagaimana kita membela saudara kita Palestina? Ini yang terakhir. Yang pertama, cara kita membela saudara kita, masjid kita Al-Aqsa. Ya, yang pertama dengan doa, ikhwatul iman. Jangan pernah remehkan doa. Doa inilah dulu yang memenangkan perang Badar yang jumlahnya 300 melawan 1000. Jangan pernah meremehkan doa. Doa inilah dulu yang memenangkan kaum muslimin yang jumlahnya 4000 melawan 80.000 tentara Qadisiyah Persia. Jangan meremehkan doa. Doa ini dulu yang telah mengalahkan 10.000 tentara musuh mengepung kota Madinah dalam perang Ahzab. Jangan remehkan doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa bisa menghantam apa yang tidak bisa dihantam oleh roket. Antum masih ingat gak kalau kita cerita Sirah Nabawi terlalu panjang? Itu perang Ahzab itu belum ada pedang dibeginikin, tapi mereka sudah lari tunggang langgang ceritanya. Tahu antum? Perang Ahzab yang sampai Rasulullah membuat Khandaq itu loh, apa parit itu kan nggak sampai terjadi kontak fisik, betul loh, tapi mereka sudah lari terbirit-birit. Karena apa? Doa. Jangan meremehkan doa. Doa bisa menghantam, bisa menghancurkan apa yang tidak bisa dihantam dan tidak bisa dihancurkan oleh roket dan bala tentara. Tuh, jangan remehkan doa, berdoa terus. Kedua, cara kita membela tanah Al-Aqsa dan kaum muslimin Palestina yang kedua adalah banyak-banyak istighfar, bertobat, mohon ampun sama Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa hubungannya bertobat, beristighfar dengan menolong Aqsa? Kita jawab, ya akhi, itu keterkaitannya sangat kuat sekali. Karena apa? Karena salah satu penyebab doa tidak dikabulkan itu apa? Dosa. Window ya Allah, sampean tolong Al-Aqsa ya Allah, unsuril muslimina fi Filastina bendino gak celorone ketok dengkule, senengane riba, gak mandi dongamu iku. Makanya cara kita untuk menolong Al-Aqsa adalah meninggalkan maksiat-maksiat itu loh. Paham? Kaum muslimin harus kembali kepada agamanya, Islam yang sahih,
Islam yang benar, tinggalkanlah syirik, bertauhid, tinggalkanlah bid'ah, pegang erat sunnah, doa yang baik, ibadah yang baik, jalankan agama yang baik, insya Allah itu akan ditolong. Itu sudah gak berlaku kekuatan senjata itu. Antum lihat itu loh, tentaranya Umar yang sedikit mengalahkan Romawi kok. Tentaranya Umar yang sedikit mengalahkan Qadisiyah karena kekuatan itu tadi. Itu nggak bisa dinalar, ya. Tapi itu harus kita imani. Yang terakhir nomor 3, cara kita menolong Al-Aqsa adalah dengan membantu saudara kita Al-Aqsa atau yang ada di sekitar Al-Aqsa dengan apapun yang kita bisa selama tidak melanggar syariat. Yang orang pintar, orang jenius, tolong Al-Aqsa dengan ilmumu, tulis, buat opini yang benar tentang Al-Aqsa, buat opini yang benar untuk menolong saudara kita Palestina. Yang punya ilmu, tolong saudara Palestina dengan mengajarkan akidah yang benar, manhaj yang benar, supaya umat ngerti bahwa kekuatannya itu sebenarnya ada pada akidahnya. Itu tugasnya ahli ilmu. Yang orang kaya raya, donasikan hartamu. Alhamdulillah di sini sudah ada tulisannya donasi untuk Masjid Al-Aqsa atau untuk saudara kita di Palestina, di Gaza. Ya, mungkin nanti panitia akan bisa menjembatani. Yang sebagai seorang dokter, bagaimana caranya agar saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan pelayanan kesehatan? Mungkin dengan mengirim tenaga medis, mungkin dengan mengirim obat-obatan. Jadi yang jadi pejabat negara menggunakan jabatannya. Dan alhamdulillah saya melihat, saya sangat-sangat terharu dan sangat terima kasih kepada negara Indonesia ini. Dengan jelas, tidak samar dan tidak abu-abu, jelas tegas dari zamannya Pak Karno sampai Pak Jokowi. Terima kasih, alhamdulillah. Kalau masalah Palestina, jelas terang di depan PBB, di depan seluruh bangsa-bangsa menyaksikan itu pembelaan Indonesia terhadap tanah. Dan itu kita syukuri dan kita harus ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Itu ya, jadi semua harus terlibat, semua harus memikirkan saudara kita yang ada di Palestina. Adapun nanti masalah donasi tadi sudah disampaikan di panitia ini, bisa melalui, ini terakhir sebelum saya tutup, dari tadi kok terakhir Ustaz, gak ada terakhirnya ini ya. Jadi yang terakhir sungguhan ini ya. Ini yang terakhir sungguhan ini. Saya bacakan, saya dipesan sama jamaah, sama panitia tadi. Saya menulis, bisa disalurkan ke Yayasan Cahaya Sunnah Surabaya, rekening Bank BSM 7135493117117, atau nomornya aja ya, paling enak itu nomor itu aja, nomor panitia, nanti bisa menghubungi nomor panitia aja ya, nomor panitia Mas Imam 0821 313 4 kali 035. Saya ulangi, 0821 314 kali 035. Ya, nanti melalui beliau dan insya Allah akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang berhak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, tidak pakai pertanyaan karena sudah datang pemateri yang lain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.